Witan. Witan's got Ragnar in the middle. Ragnar could have left it. Ragnar's second chance. And still Ragnar! Indonesia deflected strike. Laga kandang melawan Bahrain dan Cina akan menjadi pembuktian bagi tim nasional Indonesia untuk merebut poin di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah di dua pertandingan sebelumnya, Indonesia sukses menahan tim dari Saudi Arabia dan Australia di kandang Bahrain yang akan digelar pada Kamis 10 Oktober 2024 nanti, di mana laga akan dihelat di Bahrain International Stadium. Indonesia jelas mematok target kemenangan agar dapat meraih poin maksimal. Pun juga di kandang Cina, tim asuhan pelatih Sintayong juga akan memaksimalkan kemampuan untuk mencuri poin pada laga yang akan dihelat di Stadion King Do Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 mendatang. Nah, mudah-mudahan sih berharapnya sih bisa mendapatkan poin ya, mau itu 1 atau 3. Tapi berharapnya jangan pulang dengan tangan kosong sih. Wah, gua kalau sebagai masyarakat Indonesia sih pastinya optimis lah Indonesia bisa menang gitu ya. Walaupun lawan Bahrain ya mungkin berat, tapi gue yakin Indonesia selalu punya semangat, selalu punya energi untuk menang. Wah, aku sih excited banget ya nungguin timnas lawan Bahrain. Semenunggu itu karena emang aku suka banget nonton timnas. Untuk memaksimalkan target kemenangan, pelatih Sintayong bahkan sudah menyiapkan 27 pemain yang terdiri dari 16 pemain abroad dan 11 pemain lokal yang merumput di Liga 1. Upaya meningkatkan kemampuan tim dan kebugaran fisik juga terus dilakukan pelatih asal negeri Ginseng. Biasanya nggak jauh berbeda dengan yang sudah-sudah, yang udah polanya sudah kebentuk, tapi akan dimainkan 2 pemain baru yang dinaturalisasi. Kalau mereka berdua turun, ada 1 mungkin atau 2 pemain Indonesia yang mau nggak mau dirotasi. Satu isu yang paling sentral adalah soal cedera. Ya karena dalam mungkin seminggu 2 minggu terakhir itu banyak pemain bertumbangan. Sayuri bersaudara itu definitely udah nggak akan ikut. Kemudian Justin Hapner juga kita tahu nggak dipanggil, padahal kita kekurangan CB kiri. Kemudian juga terakhir adalah Martin Paes. Memang Martin Paes dikabarkan hanya cedera ringan di pergelangan tangan atau di tangan, tapi ini adalah bagian yang paling vital untuk pertahanan Indonesia. Jadi isunya adalah ini, tapi soal mental, soal percaya diri saya rasa nggak ada masalah. Namun di tengah gegap gempita pecinta sepak bola tanah air menunggu jelang laga tandang tim Garuda di Bahrain dan Cina, kabar buruk menerpa penjaga gawang timnas Indonesia yang belakangan cukup diandalkan Sintayong sebagai pilihan utama. Siapa lagi kalau bukan Martin Paes. Martin Paes dikabarkan mengalami cedera ringan di bagian pergelangan tangan setelah bermain membela tim profesionalnya FC Dallas. Kabar itu secara resmi dibagikan akun X milik FC Dallas belum lama ini. Aku juga suka banget sama kiper kita, tapi sayangnya yang aku tahu dia tuh lagi cedera, jadi aku semoga kayak berharapnya dia tetap main dan cepat sembuh. Namun, kondisi cedera ringan itu dikabarkan sudah pulih. Bahkan FC Dallas mengumumkan jika kiper andalannya itu sudah dipersiapkan untuk ikut berlaga pada Senin 7 Oktober mendatang melawan Portland Timbers. Karena itu, keberangkatan Martin diperkirakan tidak akan berangkat berbarengan dengan timnas Indonesia yang sedianya akan berangkat pada 5 Oktober atau 5 hari jelang laga di Bahrain. Martin rencananya akan menyusul ke Bahrain setelah menyelesaikan tugas di klubnya FC Dallas. Tapi yang disayangkan kan Martin Paes ya, penjaga gawang kita, isunya memang ada cedera kecil lah di pergelangan tangan. Semoga dia bisa diturunkan sehingga Indonesia bisa full tim dengan kekuatan terbaik. Ya, sosok Martin Paes memang cukup mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air setelah 2 aksinya di laga melawan Saudi Arabia dan terutama melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, sukses menggagalkan beberapa peluang gol yang didapat tim dari negeri Kangguru. Namanya bahkan terus dielu-elukan pecinta timnas Indonesia yang memadati tribun penonton di Stadion GBK. Martin Paes sih gue perhatiin banget ya, karena
muncul mulu di FYP gue. Jadi gue lihat emang penyelamatannya sih gokil-gokil ya, hebat sih. Dalam sebuah wawancara bersama New York Times, pria pemilik nama lengkap Martin Vincent Pas, kelahiran Nijmegen, Belanda 14 Mei 1998 ini mengaku terkejut dengan sambutan para supporter Indonesia. Pemain yang punya nenek kelahiran kota Kediri, Jawa Timur di masa pemerintahan Hindia Belanda ini mengaku lebih terkejut ketika akun media sosialnya dalam sekejap bertambah followersnya hingga mencapai 1,7 juta followers. Bahkan Pas tak menyangka jika antusiasme fans sepak bola begitu fanatik, hingga keluar hotel pun ia harus dikawal ketat. Yang ngejar pesawat, Pak. Martin Paes sekarang udah menjadi idola ya, idola di warga Indonesia, terutama pada ibu-ibu. Seperti apa? Nggak apa-apa lah, itu kan hak setiap orang pribadi ya. Mau dia ngerti mau enggak kan, yang penting dia sudah datang dan mensupport Indonesia gitu. Jadi ya nggak ada masalah sih harusnya. Keren sih, maksudnya ya dia jago dan dia juga berdedikasi banget buat tim bola Indonesia gitu. Selain dipuja karena kepiawaiannya menjaga mistar gawang, pria yang resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia sejak 30 April 2024 ini terutama banyak digilai fans sepak bola kaum Hawa. Tapi para fans sejatinya tak boleh bermimpi berlebihan untuk bisa merebut hati pemain FC Dallas ini. Sebab rupanya Martin Paes sudah memiliki kekasih, seorang supermodel papan atas dunia bernama Luna Bijl. Tapi untuk Martin Paes ya aku lihatnya dia cakep dan juga bersih gitu kelihatannya ya, dan ada karismanya sendiri, karismatik. Luna Bijl tercatat sebagai 50 supermodel top dunia. Luna bahkan diketahui pernah menjadi model cover majalah kenamaan dunia hingga pernah melenggang di atas catwalk dengan rancangan brand ternama. Sejak Martin Paes membela tanah air, popularitas Martin dan Luna Bijl juga makin meroket. Keduanya sering memajang pose-pose kebersamaan di media sosial. Selain pesona dan kepiawaian Martin Paes yang mampu mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air, terutama antusiasme pendukung dari kaum Hawa, sosok gelandang serang Ragnar Oratmangun juga memiliki pesonanya sendiri. Selain Martin Paes, aku juga suka sama Ragnar sih, karena dia tuh apa ya, dilihatnya kan kayak cowok yang soleh gitu, terus keren juga, dan dia juga dipanggilnya kan Haji gitu ya. Pria kelahiran Oost, Belanda pada 21 Januari 1998 atau seusia dengan Martin Paes ini, selain gigi di atas lapangan hingga namanya dielu-elukan setelah sukses mencetak gol ke gawang Saudi Arabia, Ragnar juga dikenal punya pembawaan yang kalem dan soleh. Bahkan sebelum melawan Saudi Arabia beberapa waktu lalu, Ragnar sempat menunaikan ibadah umroh jelang laga. Bahkan Ragnar dikenal rekan sesama timnya sebagai muslim taat yang tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ia selalu menyempatkan sholat di sela latihannya bersama tim Garuda. Saking taatnya, pemilik followers 1,7 juta ini bahkan dijuluki fans dengan sebutan Wak Haji. Pemilik nama lengkap Ragnar Antonius Maria Oratmangun ini diketahui punya darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Fordata, Kepulauan Tanibar, Maluku. Bahkan Oratmangun disebut-sebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia, yakni Johari Oratmangun. Ragnar sendiri resmi memperoleh kewarganegaraan pada 18 Maret 2024. Sejak mulai resmi membela timnas, bahkan Ragnar sempat mendatangi kampung halaman kakek dan neneknya di Maluku. Kedatangan gelandang serang ini pun sontak menyita perhatian warga kampung di mana sang nenek dan kakek Ragnar dilahirkan.
Sejauh ini, pemain yang bermain di klub profesional Belgia, FC Dender ini cukup tampil apik di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Lantas akankah Ragnar kembali mencetak gol di laga melawan Bahrain dan Cina nanti? Bagaimana para pengamat menilai penampilan para punggawa timnas? Bagaimana pula euforia supporter tanah air jelang laga dihelat? Ya harapannya di Bahrain nanti bisa mencuri poin itu aja sih. Optimis 1-0 lah, nggak usah muluk-muluk. Gue rasa sekarang akan jadi 2-1. Indonesia pastinya menang. 2-0. Indonesia harus menang. Semangat. Menurut aku, prediksi aku timnas lawan Bahrain 2-0. Prediksi sama harapan beda ya. Ini yang sering orang salah ya. Kalau harapan pasti kita akan pengennya menang, itu udah pasti ya kalau kita memang orang Indonesia. Tapi kalau gue harus dinilai secara faktual, gue rasa gue akan senang kalau kita bisa membawa 4 poin. Ya, mungkin seri dari Bahrain dan kemudian kita harus bisa mengalahkan Cina. Kenapa? Karena dari awal waktu drawing pun di Kuala Lumpur di mana gue saat itu hadir dan mewawancarai Branko Ivankovic, dialah yang paling koar-koar tuh pelatihnya. Dan dari situ gue menyimpulkan tim ini paling lemah. Dan ternyata betul, sejauh ini tim itu paling lemah. Dan jangan lupa kita sudah berhasil mencuri 2 poin dari 2 raksasa Asia, 2 tim yang dianggap paling kuat, dan Jepang bersama Jepang. Artinya di atas kertas, di atas lapangan gue yakin juga kita minimal bisa mengalahkan China, kemudian mencuri 1 poin dari Bahrain. Kalau itu yang terjadi, gue sudah sangat senang dan kita akan mencatat sejarah menjadi tim Asia Tenggara pertama yang meraih poin terbanyak di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Itu jadi 4 poin dari lawatan kali ini, mudah-mudahan. Wah, Haji alias Ragnar Oratmangun emang gak usah diragukan lagi nasionalismenya ya pemirsa. Apalagi pria yang punya darah Maluku ini dikenal sebagai muslim yang sangat taat nih. Maka wajar jika pesona gelandang serang timnas Indonesia ini banyak diidolai para wanita. Sementara untuk Martin Paes, semoga cedera ringan di bagian pergelangannya segera pulih ya. Supaya nih nanti bisa memperkuat timnas saat laga melawan Bahrain 10 Oktober dan melawan China pada 15 Oktober mendatang. Apalagi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia ini berlangsung di kandang lawan. Dan kita doakan semua punggawa timnas sudah siap mental dan juga fisik. Semangat terus para punggawa Garuda dan juga semangat juga nih untuk Shin Tae-yong. Rakyat Indonesia menantikan aksi-aksi kalian di tanggal 10 dan 15 Oktober nanti yang akan diselenggarakan langsung hanya di RCTI. Dan selanjutnya kepada Gospot, Ruben Onsu ini blak-blakan soal alasannya menceraikan Sarwenda. Penasaran kan? Simak sesaat lagi.